Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Priyowijaya dengan NPM 2240401048. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud perencanaan dan mengapa proses perencanaan dianggap sebagai fondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, jadi perencanaan adalah proses mengidentifikasikan tujuan organisasi dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Proses ini dianggap krusial karena memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, dan membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menghadapi tantangan, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan peluang mencapai tujuan mereka. Ini seolah menjadi panduan yang memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Ya, jadi tahapan-tahapan pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Umumnya termasuk yang pertama yaitu ada pemahaman masalah. Contohnya seperti sebelum memutuskan untuk memperluas lini produk, sebuah perusahaan harus memahami pasar dan kebutuhan pelanggan potensial. Lalu yang kedua ada penyelidikan dan pengumpulan informasi. Contohnya, seperti seorang manajer proyek mengumpulkan data mengenai sumber daya yang dibutuhkan, biaya, dan waktu untuk menilai kelayakan suatu proyek. Lalu yang ketiga ada alternatif pilihan. Contohnya, seorang manajer HR dapat mempertimbangkan beberapa opsi untuk meningkatkan kepuasan karyawan seperti program pelatihan, insentif, atau peningkatan fasilitas kerja. Dan yang keempat ada evaluasi alternatif. Contohnya seperti sebuah perusahaan mengevaluasi risiko, keuntungan, dan dampak lingkungan sebelum memilih teknologi baru untuk produksi. Yang kelima yaitu ada pemilihan keputusan. Contohnya setelah mempertimbangkan alternatif, seorang direktur keuangan memilih untuk mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kampanye pemasaran baru. Lalu contoh yang keenam ada pelaksanaan keputusan. Contohnya seperti seorang manajer proyek melibatkan tim untuk memulai pelaksanaan rencana yang telah dipilih. Lalu, selanjutnya ada evaluasi hasil. Contohnya setelah peluncuran produk baru, perusahaan mengevaluasi kinerja penjualan, umpan balik pelanggan, dan ROI untuk menilai keberhasilan keputusan tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut Anda. Ya, jadi data, informasi, dan pengetahuan merupakan konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama yaitu ada data. Data adalah fakta atau angka mentah yang belum memiliki makna. Lalu ada informasi, yaitu adalah data yang telah diorganisir atau diolah sehingga memiliki makna atau relevansi. Lalu ada definisi pengetahuan, yaitu melibatkan pemahaman dan interpretasi informasi, serta kemampuan mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas. Jadi sederhananya, data menjadi informasi ketika diolah, dan informasi menjadi pengetahuan ketika dipahami dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu coba Anda jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya. Ya, jadi e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau layanan menggunakan internet. Ini melibatkan transfer uang dan pertukaran informasi elektronik antar pembeli dan penjual. Contoh e-commerce termasuk seperti Amazon sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Amazon memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai produk, dari buku hingga barang elektronik secara online. Lalu ada Alibaba. Platform ini menyediakan berbagai produk dan layanan, menghubungkan pembeli dan penjual di seluruh dunia, terutama fokus pada perdagangan grosir. Lalu contoh yang terakhir yaitu ada Shopee, platform e-commerce yang populer di berbagai negara Asia Tenggara, memfasilitasi jual beli online dengan berbagai produk termasuk mode elektronik dan barang konsumen lainnya. Lalu pertanyaan yang terakhir yang kelima,
yaitu coba Anda jelaskan mengapa project management diperlukan dalam mengemban sistem informasi serta sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi menurut Anda. Ya, jadi project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi untuk memastikan proyek berjalan efisien, sesuai jadwal, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa alasan pentingnya project management dalam pengembangan sistem informasi melibatkan yang pertama yaitu ada perencanaan yang efektif. Manajemen proyek membantu merencanakan langkah-langkah yang perlu untuk menyelesaikan pengembangan sistem secara efektif, termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan waktu. Lalu yang kedua ada kontrol terhadap proyek. Manajemen proyek memberikan kendali terhadap proyek, memungkinkan identifikasi dan penanganan masalah segera, sehingga proyek tetap berada dalam jalurnya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan risiko. Dengan manajemen proyek yang baik, tim dapat mengidentifikasikan potensi risiko dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya, mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.